yoroshiku onegaishimasu. Yoshiko, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Berapa lama udah ninggalin Jepang? Berapa lama tinggalin di Jepang? Ninggalin Jepang. Ke Indonesia berapa tahun yang lalu? Oh, pertama kali. Pertama kalinya ini wisata sih, Bali. Bali. Oh, Bali. Ya, orang Jepang biasa lah waktu itu tahun 1995. Pas 50 tahun kemerdekaan. Kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia kan. Ke Bali. Sekaligus belajar tari Bali. Bali jadi Bari gitu. Bali. Ya, Bali. Oh, kayak Panji Semirang, Legong, apa yang cowok juga gitu. Iya, baris ya. Baris. Tapi nggak dapat sampai selesai. Awalnya tuh susah soalnya. Pegal. Waktu itu umurnya. Coba belajar begini. Belajar kayak gini, kayak gini. Oh, itu yang cewek kan kalau begini. Tapi ini dari sebelum latihan tari baris, kita ada apa namanya pemanasannya. Dari gurunya kayak gini. Tapi gurunya jam terbangnya banyak. Kadang-kadang nggak ada gurunya, asisten doang. Zizang, kenapa sih milih Indonesia atau Bali waktu itu buat kabur? Saya punya kakak. Kakaknya suka Bali ya dulu 2 kali. Habis itu kakak saya meninggal. Ya, cuma aku itu ada seperti apa ya, ikutin jejaknya dia gitu. Kenapa dia suka Bali, ya kayak gitu-gitu, jalan-jalan gitu. Bali, Jogja. Ikutin jejaknya dia karena dia sisain buku catatannya, nginap di sini gini. Nginap gini gitu. Ya, itu aja sih. Enggak, maksudnya kakaknya sukanya kenapa? Eksotis apa? Apa? Kakak saya kan pelukis. Mungkin seninya kali ya. Seni yang terus kakakku kan kurang sehat. Mungkin Balinya mungkin apa namanya kasih inspirasi dan semangat untuk dia. Warna-warna terus orangnya. Ya. Tapi Suzuki-san ngikutin dan malah stay lebih lama sampai sekarang, itu kenapa? Sebelum sambil aku jalan-jalan, sudah ada niat untuk coba apa sih namanya eksplorasi seni peran saya di Indonesia gitu. Oke. Tapi nggak tekad banget ya. Iya. Aku bukan orang gini enggak. Iya. Oke. Orangnya agak gimana gitu. Iya. Ya. Saya dengar dulu ngobrol-ngobrol, koreksi kalau saya salah, Suzuki dulu komedian di Tokyo atau aktor atau gimana ceritanya? Kemudian aku pertama kali masuk sanggar teater itu komedi. Tapi komedinya bukan plastik ya, apa namanya? Bukan slapstick ya? Ya, dia berdasarkan naskah. Naskahnya jadi kayak bukan komedi situasi juga. Naskahnya jadi komedi. Tapi bukan incar-incar penonton pok gitu, enggak. Iya. Sempat di panggung atau Sempat TV panggung. atau Sempat panggung berapa kali ya? 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 4 kali. Oke. Itu tahun 1986. Oke. Terus kemarin ketemu reunian. Ada teman-teman yang sanggar waktu itu. Ya, Reuni. Okay. Ya, jadi ada yang masih lanjutin jadi pemain, masih walaupun tidak ternama masih ikutin suka pentas. Terus sekarang nggak sama sekali hubungan yang teater juga ada gitu. Tapi tetap rasa apa sih namanya? Itunya masih ada sih, satu angkatannya. Katanya satu angkatan juga sempat ada yang pernah main di sumo. Oh ya, itu. Oh dia? Apa sih namanya? Yang film sumo itu. Iya, film sumo. Ya, ada yang gendut. Iya. Itu satu angkatan. Yang keringetan terus gitu. Iya, pakai kacamata ya? Iya. Itu dia. So real, so funny, oh my god. Ya, sampai sekarang dia paling sukses ya. Sampai sekarang masih ada. Di angkatan itu. Ya.
lancar. Oke. Tapi ada yang meninggal juga. Ya pasti. Manusia. Oke, Suzizang, saya waktu zaman saya tinggal di Jepang, ketika orang Jepang nanya ke saya, tahu saya orang Indonesia, ya, mereka bilang dua, satu Islam, kedua Soekarno. Hanya dua itu. Di saat tahun 99 itu ya. Menurut Suzuki-san gimana? Ya memang orang Jepang itu tentang Indonesia sampai sekarang masih belum begitu tahu. Jadi sepertinya kayak tumang TK-nya istri saya. Jadi ada ibu-ibu kan, ibu-ibu anak TK, Indonesia hanya India gitu. Loh, India. No, Indonesia gitu. Jadi sampai sekarang masih Indonesia. Oh, Bali kah gitu. Bali terkenal. Di situ terus. Kalau umumnya seperti itu ya. Jadi ada yang dengar Indonesia itu dulunya seperti lihat film dokumentasi di Papua gitu. Oh, orang Indonesia itu jadi imajinasinya kayak orang Papua gitu ya. Tapi ternyata beda ya gitu. Saya kirain orang Indonesia itu seperti apa sih namanya? Ya seperti itu. Banyak. Ya. Jadi masih Indonesia itu bisa dikatakan tidak diketahuan seperti apa gitu kali ya. Oke. Lah, kalau saya tanya dulu ke mereka, tanya balik, emang Anda mengerti, tahu juga tentang Islam kan? Gitu. Oh, tahu. Saya lagi belajar. Untuk apa sih? Saya tertarik. Katanya bikin hati tenang. Oh gitu. Oke. Walaupun di sisi lain, ketika saya datang, kebersihannya, teraturnya, disiplinnya, Muslim banget. Itu yang diajarkan ke saya. Agama saya mengajarkan itu. Bersih, respect sama semua orang, disiplin. Islami banget sih hidupnya gitu. Nah, itu sih yang saya heran. Di sisi lain mereka mencari gitu. Tapi kalau Soekarno saya mungkin lebih mengerti karena ada Ibu Dewi di sana kan. Jadi sangat populer Soekarno di sana. Gitu. Nah, kalau Suzuki-san sendiri memandang masyarakat Jepang itu seperti apa sih? Masyarakat Jepang. Tokyo terutama Tokyo. Oh, lihat tetangga saya ya. Saya karena masih Tokyo kan. Asal ini. Sekarang sampingnya rumah kecil, bangun rumah kecil, mobilnya Alfa, rumah kecil, mobilnya Alfa. Terus pasti saya mikir, mereka itu pasti ini kan beri cicilan rumah, cicilan mobil, terus cicilan apa. Jadi kehidupannya mungkin dikejar sama cicilan gitu. Terus mereka itu sama gaya hidupnya kan. Terus tidak begitu akrab, ya kan? Mereka kan pendatang baru, saya kan pendatang lama ya. Seharusnya sekitar ini doang. Mereka juga tidak mau dekatin sama apa namanya penduduk lama. Mereka kayak seperti residence kayak ya akademinya di situ doang. Jadi orang Jepang sekarang itu sangat ini individu satu keluarga. Oh gitu. Ya memang dulunya saya merasa keluarga Suzuki itu besar gitu. Ada om, di sana ada om, di sini ada om, ibu juga ada banyak keluarga saudara. Terus makin kesini hilang, omnya meninggal gini-gini. Tapi saya nggak begitu berbaur sama anaknya om. Makin tahu-tahunya aku juga keluarga kecil gitu. Seperti tetangga, ya kak. Film favorit Suzuki-san Jepang apa? Yang paling ingat, terkesan? Aku sih kecenderung bukan saudaranya, aku pemain ya. Pemain, oke. Ya, aku lihat pemain. Ada salah satu pemain action, namanya Yusaku Matsuda gitu. Itu ada film, kalau bahasa Jepangnya Yaju Shisubesu. Apa ya, kalau bahasa Indonesianya binatang liar harus mati gitu judulnya. Tentang mantan kameramen di perang, dia balik di situ, sudah otaknya sudah
berubah karena banyak lihat kejadian pembunuhannya. Dia jadi pembunuh gitu. Akhirnya dia mau serang ke bank. Terus tembak, ambil uang, ya kayak gitu ceritanya sih. Oh, keren. Aku lihat pemainnya, hebat. Terus ceritanya dia sebelum syuting, giginya dicopetin dulu biar mukanya jadi agak-agak orang yang psycho gitu kan. Keren, dia kan tinggi, kakinya panjang, terus kayak hard boiled, tau gak hard boiled? Kayak ini maco, bang. Jadi, wah keren banget. Oh my God. Suaranya bolos, terus nonton di Shibuya, ya kan siang hari gitu. Nakal banget ya berarti. Pas keluar jadi kayak gimana gitu. Seperti bintang film itu. Ya seperti gitu. Di sini ada uapnya gitu. Itu kah gitu. Ya film itu enakan kayak gitu kan. Jadi sebelum masuk keluar beda ininya kita. Sampai sekarang aku favorit film itu udah berapa kali nonton. Siapa nama bintangnya? Yusaku Matsuda. Legenda sih, legenda. Ya, Yusaku Matsuda. Aku kayaknya Tokyo Drifter dia juga, bukan? Enggak sih. Dia terkenalnya apa ya abis itu ya? Dia Black Rain. Oh, Black Rain. Ada Yakuza kan yang potong jari. Oh, dia. Ken Takakura sama Yusaku Matsuda. Oh. Yang jadi Yakuzanya. Iya. Yang lawan mainnya Michael Douglas kan? Iya. Dia. Itu karya terakhir kalau nggak salah. Abis itu meninggal dia. Kanker. Umur 39. Waktu itu saya kaget juga. Waktu itu dia bilang, meninggal. Dia. Oh my God. Ya, jadi sampai sekarang aku nonton filmnya siapa main dulu gitu. Iya. Ya, siapa Aktor main ya. dulu gitu. Siapa main. Tadi juga abis ini kan nonton di One Bear Park kan lihat, film Harit. Ini siapa ya gini nonton? Oh, Johannes Carson. Siapa sih? Johannes Carson ya. Yang itu Jurassic World itu. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Oke, gue nonton. Oh. Yang lain kakak. Dia. Berarti waktu dia main itu Lost Translation ya? Bukan. Yang di remake dari film anime. Yang robot, yang jadi robot. Ya. Tapi nggak suka. Nggak suka kan, iya Apa kan. gitu ya? Nggak pas gitu Ya, di situ. pasti nonton sih cuma nggak enak. Tapi di Lost in Translation suka ya? Oh, bagus. Gila ya. Bagus. Mungkin itu faktor apa ya? Ya mungkin pengaruh apa sih cara komunikasi orang Jepang itu makin apa namanya? Individu dan makin ke bukan luarnya, makin ke dalamnya ya. Jadi mungkin ke sini, setan juga ikutnya ke sini mungkin. Jadi parah lagi. Oh my God. Coba deh, Mas Ali sekarang ke Jepang, merasa tidak mungkin seperti kita kan dalam kereta syuting kan, itu nggak bisa sekarang. Ada yang tersinggung banyak daripada 15 tahun. 15 tahun yang lalu. Iya, kita syuting 2008 ya waktu itu. Tapi orang Jepang kan nggak tegur langsung ya. Pasti seperti kita yang kemarin, nggak nyaman ya. Berikutnya petugasnya masuk. Oh iya. Ya, ada yang kabarin gitu. Iya. Kita dibawa. Iya, udah dibawa. Sumimasen. Curi-curi. Datanya dicopetin. Ya ampun. Waktu itu masih bisa ya. Lucunya kalau pas masa angkat kamera, orang Jepangnya ada yang baca majalah kayak begini gitu. Tutup. Oh gitu. Wah, artistik banget gerakannya. Ya nggak sih? Mas angkat kamera, orang juga angkat majalah, tutupi muka. Set. Gerakannya peran-peran lagi ya. Bukan set, bukan. Set. Wabi-sabi orang Jepang masih ada waktu itu ya. Set. Oh my God. Sekarang paling Iya. kameranya diambil. Tegang ya mereka. Ya. Oh my God. Aku dengar juga sekarang pemerintahnya ayo ke Jepang, jadi orang Jepang karena penduduknya udah mulai dikit. Itu bagaimana ya? Ya memang makin menurut data kan makin berkurang ya. Tapi benar mereka mencari penduduk. Sementara suasana tensionnya udah mulai tegang. Jadi anaknya makin Berkurang. kecil kan. Terus Jepang kan butuh tenaga asing juga karena
yang jumlah banyak itu orang Jepang itu sekarang sudah pensiun, sudah kakek-kakek, aki-aki gitu kan, kakek-kakek sama ya. Terus harus butuh tenaga asing, tapi ada yang anti orang asing gitu. Kenapa orang asing dia harus prioritaskan gini, kasih ini atau ada yang ya cari inilah nama gitu. Namanya politik kan. Menurut saya itu jeng gitu. Mereka itu nggak tahu apa-apa, ya nggak sih? Lo misalnya dia bilang, saya nggak suka orang yang pakai jilbab, takut gitu. Tinggal saja di mana ke negara yang pakai Malaysia kayak di mana gitu. Baru lo omong gitu. Jangan di sini aja lihat orang asing lo bilang pakai jilbab takut gitu. Aku pingin seperti itu. Orang Jepang itu nggak pengalaman cuma ini doang. Padahal kan mereka juga keluar negeri sesuatu yang mudah bagi mereka kan, traveling ataupun informasi gitu. Tapi masih aja juga yang sedikit pengetahuan. Tidak semua ya, tidak semua. Iya. Jadi ada yang orang yang mengerti orang asing dan sebagainya ya, dan orang yang minoritas. Gitu. Ada yang itunya jadi sasaran untuk politik juga ada. Iya. Ditunggangi. Ya, itu dulunya nggak ada seperti itu. Zaman kita syuting kan, masa kita orang asingnya dimusuhin? Enggak. Ya kan? Sekarang. Kalau aku dulu melihatnya ada sih. Tapi mungkin terkenalnya kalau misalnya, kalau mau cari bajingan-bajingan dari luar negeri, orang asing ke Ueno aja tuh, banyak tuh di situ. Ada pencuri gelap, apalah, kartu telepon gelap lah, apa gitu-gitu. Di sana, iya. Atau barang gelap lah yang masuk, nggak melalui ini gitu. Bahkan, maaf ya, dulu konon Indomie kan nggak boleh masuk. Oh, Indomie. Ya, karena nggak lolos tes itu. Ya. Di Ueno bisa beli. Sekarang ada. Sekarang ada di supermarket Indomie. Tapi mungkin udah lulus kan. Lulus. Ini. Sama nggak ya itu kira-kira? Sama. Rasanya berbeda mungkin ya. Kayaknya sama deh, kayaknya sama. Kayaknya sama. Soalnya di Eropa Timur berbeda. Di Zagreb, Indomie, Corasignia gitu. Jadi, ya mungkin disesuaikan sama. Nah, mie instan Jepang yang di sini sama nggak rasanya? Mie instan di sini? Yang Jepang, mie instan Jepang yang udah di sini sama nggak harganya, rasanya? Rasanya sama sih, cuma harganya beda kan. Oh iya. Aku kalau kerja di sini juga barangkali ada makna orang Jepang di sini ikutin syuting. Barangkali ada makna contoh-contoh seperti itu. Makan dulu baru omong. Aku kadang-kadang merasa kayak gitu. Aku paling malas lihat orang-orang sosok tahu, tapi belum pernah tapi omong yang seperti itu. Belum pernah tapi membuat statement. Ya. Hanya tahu dari berita mungkin. Ya, dengan kacamata sudah jadi kan. Orang Asia Tenggara itu ini gitu. Cari nafkah di sini gini. Kalian itu cuma ini kan gitu. Istri saya pernah dibilang di seminar, istri saya kan jadi pembicara. Ada yang kakek-kakek mungkin nggak tahu ya, atau pikirannya bilang, kalian kan kucing liar. Hah? Kucing liar? Jadi dia anggap orang asing ini tinggal di Jepang, kerja kasar kayak gitu, anggap mereka itu kucing liar. Anggap dia ya, mungkin orangnya gimana gitu. Lu bilang dong kalau gitu, apa sih namanya, orang ini, lo kan pernah datang ke Indonesia, kalau mau gini. Kenapa kamu ngomong? Jadi saya kan kalau gitu pandai bahasa Indonesia. Makanya, saya kan nggak pandai bahasa Jepang, jadi cuma nggak bisa melawan. Gitu. Diam. Tapi dia protes sama saya, gitu. Saya dibilang kucing liar. Alasannya apa? Ya bagi mereka itu, misalnya apa sih namanya? Orang asing dulunya nggak ada, sekarang makin tambah dan di Jepangnya. Iya, jangan-jangan habis ini orang menguasai. jadi dominan. Gitu. Ya, itu juga tidak apa-apa kali ya menurut saya. Ya warga dunia. Iya, jangan di, aku kan bukan nasionalis ya, jangan di satu tempat gitu. Karena gini. Saya di Amerika, saya udah GR dong. Wah, gue eksotis nih dianggap orang Asia. Enggak loh.
orang bilang saya orang Meksiko. Iya, nggak Bisa- heran lagi bisa gitu. jadi. Waktu saya di Los Angeles gitu ya. Iya. Ya, jadi orang biasa gitu. Lalu ke Jepang. Mereka pikir aku orang Jepang atau Filipina. Bukan mikir orang yang eksotik gitu ya. Jadi biasa juga, mereka nggak seneng-seneng amat sama saya. Lalu saya di Thailand. Mereka pikir orang Thailand saya. Begitupun di Singapura. Nggak ada. Jadi sini kayak sial banget sih. Tapi ketika di Jogja, saya dipanggil Mister, bahasa Inggris aja ngomongin gimana Dia sih? anggap bure. Iya, Orang Meksiko. iya dianggap orang asing. Padahal saya turunan Jogja. Itu nenek moyang saya orang Jogja. Terus saya sampai nggak ngerti ini identitas apa, gimana. Auranya, bawaan. Tapi Suzuki-san gimana? Di sini dianggap Chinese, lokal atau gimana? Terus itu tetap kalau suka naik ini kan, gokar kan, terus agak omongkan sama supir. Bapak orang Jepang ya? Gitu. Oh, auranya Ini bener. ya, Oh, logatnya, logatnya. Bapak orang Jepang. Iya. Bla. Suka ngobrol di sana. Apa sih deskripsikan orang Asia Tenggara dan atau Indonesia itu bagaimana menurut Suzuki-san? Deskripsikan. Jabarkan menurut pendapat Suzuki-san gambarannya. Kalau ditanya orang di Indonesia tuh gimana sih? Ya, orang Indonesia itu ini ramah. Ya. Paling pertama kali lama ya. Ya itu Siapa aja? sama aja itu. Bukan. Masih itu klise. Jangan yang klise. Yang personalnya Suzuki-san. Personalnya, ya saya sendiri suka sih. Saya sendiri suka. Apalagi Cuman karena ramah itu. lama dan masih apa ya? Nyuntuh pertama kali hangat ya. Orang Jepang kan nyuntuh pertama dingin loh. Dalamnya nggak tahu dingin terus atau hangat gitu. Orang pertama kali di sini hangat. Mungkin omongnya, auranya ya kan, welcome-nya gitu. Itu jadi saya suka ya. Karena saya kan introvert banget. Kalau nyentuh orang pertama kali cool, saya langsung mundur. Kalau di sini nyentuh masih bisa, ini orangnya kayak gimana ya? Masih bisa saya, apa namanya? Masih bisa introvertnya terbuka gitu. Kalau Jepang kan langsung gitu, tutup lagi. I see. Tapi pernah ada yang kecelek. Ternyata ini hangat tapi gua dibohongin nih. Ya tapi di sini masih bisa bisa di lama-lama. Oh, jangan-jangan gini gitu. Oh begitu. Jadi masih bisa Dideteksi. tebak ya, deteksi. Tebak. Orang Jepang susah ditebak ya. Ya harus prosesnya lama. Yeah. Oh ternyata kayak begini kak. Gitu. Di sini awal kan udah ciri khasnya. Ciri khas yang misalnya jelek maupun baik maupun jelek ya. Ciri khasnya dari awal sudah ada. Ujung-ujungnya pasti begitu. Tapi barangkali Jepang itu ujungnya oh baik tapi tahu-tahunya jelek misalnya ya. Ujung-ujungnya jelek tapi oh ternyata baik. Barangkali bedanya seperti itu. Apa orang Indonesia terekstrim yang Suzuki-san pernah lihat? Ekstrim. Apa yang paling sisi ekstrim dari orang Indonesia? Ada nggak? Ekstrim. Ya, Nggak, ekstrimnya. nggak sampai ekstrim ya. Bagi ukuran Jepang biasa aja. Paling ekstrim itu kesurupan sih. Kesurupan. Emangnya ekstrim banget kan orang Jepang. Aku pertama kali lihat, takut banget langsung bul. Karena Jepang belum pernah lihat kesurupan, ya kan? Justru kesurupan. Matanya semuanya atas gitu yang hitamnya. Gila. Aku kan langsung belum pernah sebelumnya lihat seperti manusia kesurupan gitu. Memang Japannya ada kata-kata kesurupan ya, cuma dalam komik, cerita, atau gimana gitu kan. Di sini kan sering di kos-kosan ada, ya nggak? Pergi ke villa ada, ya kan? Kampus ada, gitu. Ekstrim sekali. Makanya di sini film horornya banyak, ya kan? Bukan begitu? Iya. Nah itu bagi orang Jepang kan orang Jepang sangat logika. Apa mungkin buat
orang Jepang itu banyak orang stres di sini sehingga kesurupan? Stres jadi susah kesurupan. Iya. Oh, dan ya mereka itu tidak percaya hal-hal seperti itu mungkin ya. Kalau mereka barangkali percaya, stresnya menghilang kali ya. Karena mereka mikirnya real terus. Mikirnya apa? Real, Lear? kenyataan Oh, terus. iya. Ya nggak sih? Siapa? Orang Jepang. Enggak, maksud saya ketika orang Jepang melihat orang Indonesia banyak yang kesurupan, mereka berpikir nggak kalau orang Indonesia justru banyak yang stres Oh, dengan enggak sih. kenyataan. Kalau Suzuki saya San? pikir mereka percaya seperti itu, maka seperti itu. Orang Jepang nggak percaya. Oh. Yakin tidak ada hantu. Itu kan banyak seperti itu. Hantu arimasen. Arimasen. Ada yang percaya juga, tapi ada yang nggak sama sekali percaya. Di sini kan rada-rada percaya kan? Rada-rada semua percaya tentang buto hijau ke, apalagi istri saya juga. Saya pernah lihat pocong. Nah, gitu. Masih orang Jepang kan curiga kayak gitu. Lihat hantu gitu kan, orang Jepang kan jarang. Tapi sebenarnya ada juga kan Jepang. Tapi dari cerita-ceritanya ada hantu kucing, Ada. hantu haus, apa saya lihat juga Ya. ugetsu juga. Hantu samurai juga ada di Iya. bekas benteng gitu Iya. ya. Mereka nggak nempel. Tapi ibundanya Suzuki-san, aku tanya, lihat nonton ugetsu nggak? Nggak mau, serem-serem gitu. Saya mah ini TV doang, variety. Berarti. Variety. Nggak mau berat-berat. Tapi dia juga takut loh. Berarti kan dia percaya ada setan. Tapi saya cerita setan, dia Ketawa. apa ya? Oh, iya. Ngah. Tapi Ju-ong gimana? Pernah nonton nggak film Ju-ong, The Ring? Nggak, posternya saya. Nggak berani. Saya takut film Horror. Aku nggak mau dikagetin soalnya. Film pingin ketawa dan apa namanya terpesona sama Dan keren, yang aktornya. keren gitu. Oh. Tahu tembakan bam gitu. Lebih Tapi The Ring dan Ju-ong itu tonggak di mana Japan locals box office di negerinya iya sendiri. sampai sekarang ya. Iya. Ya, Bahkan dibeli Hollywood loh. ya. Nggak ada lebih dari situ ya sampai sekarang. Ringu Nggak ada. ya. Ringu. Ringu. Nomor 1 ya Iya. katanya ya. Iya. Itu membuktikan, maksudnya balik lagi, mereka ternyata ada juga mungkin ya yang bisa ditakutin, yang percaya gitu-gitu ya. Yang serem-serem ya. Saya sendiri belum nonton Link. Saya takut mungkin. Kalau audition gimana? Film audition. Audition di Jepang, kalau ada kayak film indie banyak. Takeshi Takeshi Miike. Miike. Oh dia audisi kah? Ada audisi. Enggak, dia bikin film menyeramkan ya, judulnya Audition, tapi mungkin bukan hantu, tapi orang yang dia lagi cari cewek pengganti istrinya, karena dia sutradara, di audisi satu-satu orang. Ketemu, tapi akhirnya jadi lain ininya, kenyataannya. Belum pernah nonton? Miike. Miike kan salah satu sutradara yang sangat nyeleneh ya, Ya, sangat liar mungkin. Tahu namanya saja, mukanya nggak tahu. Oh, oke. Aku nggak begitu apa ya. Aku suka film ya, Iya. tapi nonton filmnya yang zaman dulu, Iya. tahun 80, 90 di Hong Kong. Iya. Terus yang sekarang apa sih namanya, yang sekarang Hollywood gimana gitu, yang Jason Statham. Ya. Seperti Suzuki bilang suka sama orang Indonesia, itu terwakili di sosok istrinya Suzuki-san. Oh ya, aku kan dari dulu suka cewek-cewek yang agak sawo matang gitu. Iya, iya, Dari SD. iya. Mungkin dari situ pengaruh juga. Oh, Terus iya. idora-idora waktu SMP ya. SMP juga idola saya itu orang Hawaii. Hitam-hitam pakai apa sih namanya? Yang itu, yang Hula-hula apa yang kayak Hawaiian itu ya. tapi ini aku lihat Rumbai-rumbai, iya, iya. ya, terus pakai Iya. apa sih namanya? Iya. Bikini gitu. Iya, bikin. Jadi ya itu kesukaan lah mungkin, kesukaan. Terus sifat juga keringnya coklat, apa sih namanya? Sifatnya menerima lembut, nggak sampai marah-marah.
Saya paling takut karena ibu saya dulu kayak gitu. Gitu. Kalau aku gituin sama cewek langsung ininya, gitu. Ya, trauma. Oke, tapi waktu di Jepang juga semua cewek kayaknya dicoklatin ya, supaya di mata orang Jepang Ya. kulitnya dia cantik, jadi kulitnya dibikin sama Ada mata. zaman seperti itu ya. Sekarang agak berkurang. Sekarang ya. berkurang. Mungkin nyadar kali ya. Dulu ya kayak gitu. Karena mungkin itu kali dulu kan banyak masih orang asingnya sedikit. Oh, sekarang orang asing Sekarang banyak. banyak hitam-hitam ya. Dulu kan hitam-hitam sedikit Sedikit. mereka. Jadi kalau hitam banyak yang lihat. Ya. Sekarang kalau hitam dianggap orang asing. Iya. Makanya ya enggak lah gitu. Sekarang sedikit. Oke. Tapi masih ada sedikit. Oke, apa harapan Suzuki tentang film di Indonesia? Ada film Indonesia Hmm. harus go internasional gitu. Misalnya banyak film horor, oke gitu. Banyak film horor, banyak saingan, kualitasnya makin Yes. naik. Naik. Karena banyak produksi kan Iya. harus naik dong gitu. Jangan banyak produksi kualitasnya. Aduh. Wih Iya. gitu kan. Iya. Terus nanti go internasional. Yes. Terus Warna juga panggil saya pemain Hollywood di Yes, dalam yes. horor, ya kan? Ya kayak gitu. Oke. Jadi dunia perfilman Indonesia harus maju, harus melewati film Jepang juga, ya kan? Oke. Sementara, Oke. sementara level dunia gitu. Ya. Aku berharapnya seperti itu. Amin, amin. Terus walaupun cara produksinya kita apa sih namanya santai dan gini Relax. relax, bisa film kayak gini. Jangan terus militer. Filmnya biasa-biasa aja, ya kan? Kalau Jepang kadang-kadang. Jadi kita buktiin, walaupun suasana santai, tapi hasilnya begini gitu. Oke. Itu pengaruh nggak sih ini? Iya sih. Iya sih ya. Iya. Ya kalau ini sedikit Iya, susah. pada loyo kali. Dan syuting days-nya kan makin sedikit akhirnya kan. Jadi aduh, bikin adegan gimana ya, bingung juga ya kalau Syuting harinya makin syutingnya. press ya. Iya, di press 2 minggu. Iya. Gimana ya bikin satu. Pemain makanya sudah bongkak gitu ya. Iya. Makan tidur ya. Iya, minum vitamin C mulu Iya. supaya seger. Makanya film horor banyak kali ya pemainnya. Ya. Anyway, peran apa yang Suzuki Sang harapkan dan impikan? Saya sih suka film Yakuza suka karena waktu aku pernah pingin jadi Yakuza waktu aku kan anak bandal ya waktu sekolah ya. Terus teman-temannya ada yang seperti itu kayak Yakuza gitu. Aku juga pingin kayak begitu lah. Tapi nggak berani. Oke, ini apa? Hmm? Kenapa? Oh, Nggak berani Yakuza. Yakuza. Tapi main filmnya mau, jadi Mau dari itu. karena ya gimana ya gitu. Yakuza juga manusia kan. Ada hanya galak, kejam, sadis enggak, harus ada manusiawi lah gitu. Semua peran seperti itu kan. Ya. Tapi ya tunjukin melalui peran Yakuza gitu. Karena saya pernah mikir pingin jadi Yakuza gitu kali ya, barangkali. Apakah aura itu gambarkan di film yang Suzuki Sang jadi tentara tuh apa gitu kemarin baru-baru ini ya. Terus ada yang Jepangnya gitu, tentara Jepang gitu. Oh. Apa judulnya saya lupa. Yang film Belanda kalau nggak salah tuh. Oh, film Belanda ya ada. Yang belum apa lama. Judulnya ya. Judulnya lupa. Ada Suzuki ada, Sang ada, aku lihat. ada. Suzuki Sang jadi tentara serius banget gitu. Tapi Galak. sebenarnya karakter saya itu seperti cinta sama itu. Oh gitu. Oh, Itu. sakit dalam gitu ya. Itu benar, bukan Yakuza. Oh. Terus kemarin baru yang syuting di Bali itu ada pemain dari Malaysia kan. Terus dia bilang, Suzuki-san, akting bagus. Aku penulis juga, dia begitu kan. Aku nanti bikin cerita, ayo kita bikin film yuk gitu. Dia bilang, oh, oke, ceritanya kayak gimana gitu. Ya, Suzuki-san seolah-olah depan
laptop. Oh, terus gitu. Sampingnya ada boneka seks katanya. Suzuki-san cinta sama boneka seks. Oh, ya, karakter gede banget. Kok dia tangkap ya gitu. Ya mungkin orang lain lihat karakter saya itu seperti itu kayak. Manis. Terus apa lagi tuh? Suzuki-san nanti apa sih namanya boneka itunya gini pakai gergaji apa gitu. Ini orang gila tuh berarti. Gitu. Tapi kan Tapi dulu komedi kan. iya. Kayak Koreeda pernah bikin The Dolls ya. Apa? Dolls. Oh, seperti itu kak ceritanya. Enggak, maksudnya ada dia dibawa-bawa boneka seksnya dibawa jadi begitu. teman, tapi nggak sampai gergaji. Oh, sampai gergaji. Kan Koreeda arahnya ke Ozu, tapi sebelumnya waktu muda mungkin ada gila-gilanya dikit gitu. Ya karena saya otak kali ya. Ya. Otak sih sama. Otak, komik, ya. Anime. Oke. Sekarang ini berkenan nggak kalau Suzuki-san mempraktekkan jadi Yakuza yang versinya Suzuki-san? Jangan dong. 2 menit aja, coba. Gimana? Di sini. Yakuza? Improvisasi. Kita imajinasiin dulu. Imajinasi? Kalau menurut Yakuza ya, image saya itu yang ada di atas meja, semuanya singkir kawan gitu. Dan nanti kuda kamera nanti. Jadi harus kalau mau acting harus baca dulu, merenungkan dulu gitu ya. Ya sih. Harus tahu dulu motivasinya gitu ya. Terus sebelum syuting jangan minum dulu. Habis syuting, misalnya syutingnya seminggu jangan minum gitu. Kita stoik namanya. Apa sih? Kita jadi seolah pasca gitu. Ya kayak gitu ya jatuhnya ya jadi orang Jepang ya. Namanya jadi apa sih press gitu. Akan pernah minum bareng sama Kinji Fukasaku kan berdua. Kinji Fukasaku kebetulan ya. Cerita dia kan saya 1 bulan syuting tidak mandi. Ceritanya aku ingatnya kayak gitu doang. Tidak mandi, kolornya dibalikin. Besoknya balikin lagi itu. Terus kolornya nggak ganti 1 bulan. Ya saya nggak ganti, balikin terus. 1 bulan tidak mandi. Aku ingatnya sama itu sama dia bilang komedi itu paling sesat. Yang 2 itu saya ingatnya. Aku ketemu dia tuh di Ozu Film Festival, nice, foto bareng. Kinji Fukasaku. Ya, yang bikin Battle Royale, terus dia gantiin Kurosawa di apa. Tapi dia kebanyakan Yakuza. Ya, film Yakuza. Iya, film-film Yakuza. Tapi pas saya ketemu belum pernah lihat film beliau sama sekali. Jadi aku nggak ada ilmu tentang dia kan. Cuma aku tahu namanya tahu. Ya. Oh gitu. Terus dia bikin film itu saya gagal ya gitu. Film dia nyebutin judulnya. Film itu saya gagal. Film itu ya itu nggak bagus lah film itu. Saya yang mana filmnya? Itu aja sih. Tapi ya yang sutradara terutama itu orangnya nggak galak ya. Iya. Sama orang ya. Mungkin dia beda lagi sama syutingnya. Mungkin ya. Pada saat di lokasi mungkin karakter berbeda. Diam-diam tapi orang tahu kan dia lagi marah atau gimana gitu ya. Karena anggap saya anak muda kali ya waktu itu ya. Tapi ada juga ngomong-ngomong sutradara, seorang sutradara ada bono-bononya saya lupa mungkin ya. Ke saya waktu pertemuan sutradara gitu, director gitu. Saya sutradara waktu itu bikin Gojira, salah satu Gojira. Tapi rugi, sampai sekarang saya harus bayar kerugiannya. Kasian. Ada kali ya. Ada yang gitu ternyata. Tapi masih niat bayar nggak apa-apa dah. Enggak, jangan kabur. Kalau Suzuki-san sekarang yang aktor muda siapa dari Jepang Suzuki-san yang kira-kira promising? Aktor muda Jepang. Aktor muda Jepang yang ada harapannya. Ya, yang paling bagus lah sekarang. Waduh, saya tidak tahu. Nggak ikutin. Oke. Nggak ikutin, saya ini sudah jadul zaman dulu. Sampai sekarang lihatnya akan kebanyakan Hollywood ya. Indonesia Amazon Prime. Nontonnya melalui Amazon Prime, Prime Video. Jadi
yang mana yang saya mau lihat gitu. Ternyata pilihan aku itu film jadul-jadul gitu. Jadul-jadul belum ditonton. Seperti yang kemarin aku kan sebelum perang ke Yakuza kan baru lihat filmnya Kinji Fukasaku yang Yakuza bang. Ternyata ya, bagus juga ya gitu. Bagus juga nih gitu. Terus kebanyakan aku nontonnya referensi yang aku ditawarin perannya sih. Jadi baru nontonnya giat, gini film perang lihat lagi. Gitu. Terus tentang aktor yang sekarang bagus, siapa ya? Kebanyakan ini kan bapaknya aktor, terus anaknya ikutin, ya kayak gitu kan. Iya. Ya banyak juga. Oke. Mungkin dulu lebih bagus kali kayak Shintaro Katsukan kayak gitu nggak ada sekarang. Iya. Shintaro Katsukan udah gila-gilaan tuh, Iya. kakaknya juga. Iya. Ya. Tapi aktingnya, wah sekarang kayak gini nggak ada loh yang Zatoichi kayak gitu. Ya nggak sih? Aktor kayak gitu nggak menemu. Makanya faktor-faktor kenapa suka film jadul karena ya memang pemainnya keren. Iya. Iya. Film Indonesia udah nggak kehitung sampai sekarang berapa banyak. Suzuki-san udah lupa kali ya, saking banyaknya. Bukan saking banyaknya. Apa? Saking nggak hitung kayak gitu-gitu. Oh, enggak itu. Tapi mungkin 20-an kali ya. Oh. 20 sekian kali ya. 20 sedikit. Iya. Dan akan terus mau berkarir di Indonesia jadi aktor. Ya sih. Kadang-kadang mikir kan, saya kan sekarang 65 kan, sampai Hah? bisa. Berapa? 62. Usah. Itu ya. Besok tanggal 20 jadi 62. Nggak kelihatan ya? 62. Ya mana? Nggak Nggak apa-apain ya saya, nggak apa-apain. Saya anti suntik. Baru mau bilang, ini ya Enggak. suntik-suntik. Aku justru teman saya, sepantaran saya kan, ada yang ada kerutannya gitu kan. Aku kan tanya, kamu suntik gitu kan? Ya gitu. Di mana? Gitu. Aku tanya, sebenarnya coba nggak ya gitu? Atau gimana ya itu? Ah nggak jadi lah, nggak usah. Kurang yakin percaya sama dokter kayak gitu ah. Iya. Ya nggak? Iya. Ih, serem. Iya. Oh, wow. Ya, And then? Ini kayak gini hilangin sebenarnya ya. Ya karena ya. Tapi Ya berkarakter aja. ya sampai umur berapa ya gitu kan? 70 kah? Atau Nggak usah dipikirin. ya kadang-kadang sebelum tidur kan mikirin juga. Gitu. Nah, tapi nggak mikirin kerjaan berikutnya. Ya. Mungkin sebisanya ya. Masih ada tawaran, saya ikut lebih bagus. Waktu belajar acting di teater atau nonton atau dapat ilmu acting? Ininya galak-galak, tendang. Ini nasinya tendang, ini asibatnya pung. Kalau belum lihat ini dialog, Gitu kah? ya. Indonesia? Teater IKJ? Jepang. Oh, Jepang, Ya. iya kan? Jepang, iya. Oh. Indonesia nggak seperti itu. Enggak. Tapi ada juga kan di sini. Aku pernah dengar juga, tapi Enggak sampai ekstrim. di sini sampai. Berarti dapat ilmu teori keilmuan acting tuh dari Jepang teater itu ya? Bukan sih? Dia ngekasih tahu teorinya. Aku Oh. lihat aja gitu. Oh, Dia nggak lihat ngomong sama sekali. Oh, suruh lihat aja pokoknya Dia begini. menurut saya pelit sih, nggak kasih teorinya kalau dia. Cuma lihat doang, ya kan? Mau kasih tahu gini. Cuma dia bilang, ini acting bagus, ini acting jelek. Dia aktor bagus, dia jelek, itu doang. Ini kalian ini aktor bagus nggak? Actingnya bagus nggak gitu? Ini actingnya jelek. Itu doang. Ini bagus. Gitu. Tolasan bagus. Shimura Ken bagus. Terus si itu tidak bagus. Si itu tidak bagus. Toshiro Mifune bagi mereka bagus nggak? Oh, saya belum dengar sih. Yang bagus itu Tolasan. Rasanya. Ken Shimura. Terus siapa ya? Ya ada beberapa menyebut aktor. Terus yang jelek juga dia nyebut ini aktornya enggak ya, kayak gitu sih. Terus aktor Hollywood aktornya bagus ya kayak gitu. Tapi saya ilmunya dan
berkembangnya lebih dapat di sini. Ya, Jepang nggak ada apa-apanya, cuma Jepang itu introduction. Periode doang. Yeah. Saya dapat segalanya, pengalaman sebagai aktor itu dari Indonesia. Oke. Dari pergaulannya, dari pinggir jalannya, naik sepedanya, ya segala-segala kehidupan dari sini lah. Semuanya. Ya. Pernah jadi orang Indonesia nggak perannya? Belum pernah. Belum pernah. Bisa lah. Oh, jadi punya kayak gini-gini. Aku kan nggak mau, misalnya pernah dibilang sama perawak-perawak ya, pernah aku main di TV. Suzuki kalau bahasa Jawa kabur aku loh, gitu. Pakai bahasa Jawa. Tapi saya nggak mau seperti itu, karena aku lihat ada pemain bule-bule di Jepang pakai Osaka Band kayak gitu. Ya jijik. Oh iya. Ya jijik kalau ya kayak gitu. Apalagi gue pakai bahasa Jawa kan. Menurut saya itu kayaknya gimana gitu. Gue nggak mau apa sih namanya acting sebagai tontonan seperti itu, nggak mau. Ya, ngebadut ya. Iya, sewajarnya aja gitu. Ya. Bagaimana dengan siapa yang cewek dari JKT48 tuh yang sempat berkarir di sini, cewek ABG? Maksud? Haruka. Oh, ada. Bagaimana menurut Suzuki-san? Oh, belum pernah, nggak ngikutin? Ya, pernah. Gimana? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Mereka kan dari PH. Oh. Proyeknya bukannya dia sendiri kan. Oh. Tapi, ya. Kenapa sih orang Jepang kayak Suzuki-san awet muda, mungkin 100 tahun, makanannya apa sih? Kan Suzuki-san di sini udah lama, udah makanan Indonesia apa masih Jepang? Ya mungkin makanannya sederhana kan ya orang Jepang kan. Oh, oke. Menghindari kadang-kadang minum Coca-Cola, kadang-kadang boleh ya, tapi jangan sering. Iya. Terus nasi, ya masih memilih masakan-masakan sehat dan masih olahraga. Jadi aku juga habis jalan merasakan badannya enak, habis yoga enak, masih bisa merasakan mungkin masih sehat kan. Kalau walaupun olahraga tidak merasakan apa-apa, mungkin merasa ini kali mulai jadi iya, loyo. Dulu waktu ngelamar istri disuruh pindah agama nggak? Oh enggak, aku janji. Aku kan sebelumnya sudah masuk Islam kan? Ya sebelum nikah. Hope-nya Suzuki-san pengen apa sih ke depan, mengisi umur di atas 62 ini sampai 100 tahun itu apa? Gue nggak sampai bikin sejauh itu ya. Oke. Yang mikirin pendek. Pingin main bareng sama Iko Uwais. Wais, amin. Moga-moga. Berantem bareng. Action. Apa-apa, kayak gini juga nggak apa-apa. Adungan minum teh juga nggak apa-apa. Oh gitu. Pokoknya berdialog sama beliau. Karena ya keren, ya kan? Keren ya, iya. Ya keren. Walaupun aku pernah ketemu ya, waktu itu nggak nyadar ini Iko Uwais. Terus lewat aja gitu. Iko Uwais. Tapi enggak, aku suka ya jangan kayak selfie dong. Biasa aja. Biasa aja. Nice, very nice.